Luar biasa sekali. Ini di siang hari yang cukup cerah ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di Telaga Indah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, tapi sebelum mulai ini saya punya pantun dulu nih, saudara-saudara. Jadi, wah belum, ini cepetan. Ya, jadi kita ulang 10 detik ke belakang. Pergi ke kantor membawa bekal untuk mengisi perut yang kelaparan. Selamat datang di acara halal bihalal, acara untuk mempererat kekeluargaan. Luar biasa, ini pantun yang saya bikin juga gitu lah Pak. Nah, jadi di pagi hari ini kita ucapkan lagi selamat datang buat seluruh keluarga besar Eyang Hendro Suyitno yang di depan tadi. Kalau misalkan nggak ada, saya juga Pak Pur sama Bupin dan juga kakak sadar ya, di depan itu ada poster. Nah, itu tuh ada foto kebersamaan kita sebelum COVID dulu. Itu di apa namanya, di kegiatan waktu di acara Mas Firman dulu ya. Nah, kita jadikan poster di depan. Kalau yang berangkatnya lewat sana, nah kalau berangkatnya lewat sana mungkin nggak kelihatan karena kan muter ya. Nah, jadi itulah kenapa di acara siang hari ini temanya yaitu menggali makna Idul Fitri, mempererat silaturahmi, merajut keharmonisan. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah bisa mempertemukan kita semua dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan ini, sehingga kita dapat berkumpul di rumah makan Telaga Indah dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengan penuh rasa bahagia akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, kira-kira apa aja nih acara hari ini? Pasti penasaran kan? Jadi yang pertama akan kita mulai dengan sambutan tuan rumah dari Bapak Suharyadi. Selanjutnya sambutan Ketua Paguyuban Keluarga Hendro Suyitno yang akan disampaikan oleh Pak Pur Arifin. Dan selanjutnya doa, ceramah, terus nanti ada games juga, dilanjutkan oleh diskusi dan sharing. Nah, ini progresnya ya. Setelah diskusi dan sharing yang akan dipandu juga oleh Pak Arifin. Setelah itu ada sungkeman, makan disertai hiburan oleh Mas Andika, serta yang terakhir akan ada foto bersama. Jadi nanti kita foto bersama di sini dengan background yang ada di belakang sini. Itu. Jadi yang pertama untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita awali dengan mendengarkan sambutan dari tuan rumah, yaitu Bapak Suharyadi. Nah, ini sebagai pembukaan juga ya, para tamu undangan dan hadirin yang terhormat. Jadi Bapak Suharyadi, monggo Bapak dipersilakan, sudah ada tempatnya Pak. Sangat sejuk. Pada pagi ini sebelum kita mulai, kita buka dengan kita bersama-sama. Ya, nanti karena nanti tadi ada yang ketiga, dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara yang kedua adalah ini saya sebagai tuan rumah. Sebelumnya kami sampaikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya sampaikan bahwa alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa dalam acara pagi ini bisa terlaksana. Ini hanya semata-mata dari puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kenikmatan kepada saudara-saudara kita, kepada kita semua, sehingga
pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara halal bihalal keluarga besar Bapak Ibu Susilo. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya yang mulia nanti, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang mustaqim atau ahli taqwa. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah hari ini bisa datang, bisa hadir dalam acara halal bihalal ini dalam rangka halal bihalal keluarga besar yang mudah-mudahan ini masih bisa berlanjut dan yang datang masih kita diperkembang lagi, ya, karena di sini dari tahun bertahun yang lalu keluarga besar kita sudah ada yang tidak bisa datang ataupun sudah meninggalkan alam kita, ya, sehingga mudah-mudahan kalau generasi yang tua ini sudah tidak ada, mungkin masih mudah-mudahan masih bisa berlanjut dilanjutkan oleh adik-adik ini semua, mudah-mudahan. Dalam kesempatan hari ini saya juga menyampaikan terima kasih yang berbahagia telah menghadiri pada acara pagi hari ini yang dari jauh sudah datang. Ini mudah-mudahan mendapatkan amal kebaikan daripada sekalian yang bisa melihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian untuk berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah dalam acara ini adalah kita bisa menyambung silaturahmi, ya, agar dalam kita telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, kemudian kita dilanjutkan untuk Idul Fitri atau kita kembali bersih yang tadinya mempunyai kesalahan-kesalahan atau sulap, maka untuk pagi hari ini kita bisa bertemu berjabat tangan untuk menjalin silaturahmi sehingga kita saling tidak mempunyai dosa lagi atau kemudian saya juga meminta maaf yang benar karena tidak bisa menyesuaikan atau meninggalkan dengan sebaik-baiknya, ya, kukuh dan yang lain, sehingga kita hanya seperti ini yang saya bisa lakukan. Kemudian untuk acara yang lain ini saya hanya anak-anak yang menyiapkan, saya hanya ya suruh nanti maju misi gitu, dan yang lain itu adalah dari Andi dan Bagus berdua. Jadi saya nggak tahu nanti seperti apa, game food apa itu saya nggak kenal, nggak tahu. Ataupun isinya itu saya juga tahu, isinya apa itu nggak tahu. Di malam-malam bikin itu apa ya? Terus gue bapak ikut aja sini. Bapak manut ya, insya Allah. Kemudian yang maunya itu mendatangkan penyanyi, ya, penyanyi dari siswa saya. Kemudian pada waktu sebelum hari raya itu dia sanggup. Ternyata kemarin itu dijak bapaknya nyanggilin baik, betul, tidak bisa betul, dan ya. Karena lupa, saya tidak bisa datang dijak bapak ke rumah nenek, ya wis. Saya minta maaf karena ya memang hari raya sudah, yes, itulah. Kemudian nanti ya yang bisa nyanyi ya nyanyi, misalnya Pak Tentara nyanyi ya boleh. Apa jadi goyang
Ya apa sebenarnya enjoy. Kemudian yang perlu saya sampaikan yang lain, saya kira yang lain itu nanti aja masuk lain aja. yang lain ini untuk acara pembukaan sebagai tuan rumah, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada bapak dan sekalian yang telah bisa menghadiri acara pada ini. Mudah-mudahan kehadiran bapak dan ibu sekalian ini bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan dari bapak ini. Saya kira sambutan dari keluarga ini hanya seperti itu, ingat saya, yang lain tidak ingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Suryadi atas sambutannya yang penuh dengan makna ya. Jadi sebenarnya bagaimana makna dari halal itu tadi kan udah disampaikan juga oleh Bapak Suryadi. Nah, setelah ini mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Paguyuban yaitu Pak Poh Arifin. Kepada Pak Poh Arifin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi yatawallas sholihin ahmaduhu subhanahu wa rabbul alamin. Jahada billahi haqqa jihadi hatta tahwil yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat, yang juga saya paling hormati, Kakanda, Mbak Hen, Mbak Heni, sama Kakanda Bude Endang. Kemudian juga adik-adikku sekalian yang juga saya hormati, adik-adik sebagai tuan rumah khususnya, juga Mbak Tuti, Mbak Tuti juga adik Saiful ini. Semoga selalu dilimpahkan kekuatan dan diberi panjang umur. Sedang juga adik Nani mana ya? Oh enggak ada. Nah, kemudian Pak Nani ini ada. Kemudian anak-anakku sekalian juga. Karena ternyata anak-anakku juga banyak ini. Ditambah dengan cucu enggak. Nah, tapi buyutnya belum ada. Buyut masih anak-anakku cucu sekalian yang saya sangat cintai. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh adik Haryadi sebagai tuan rumah, apabila generasi tua ini sudah tidak ada lagi, diharapkan bisa dilanjutkan pertemuan yang kagum ini seperti yang sudah kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, cucu sekalian, anak sekalian, silaturahmi ini memang luar biasa. Karena silaturahmi ini berasal dari kata sila dan rohim, artinya menghubungkan, mengikat. Rohim itu adalah kasih sayang. Jadi kita mengikat tali silaturahim ini, kita tali kasih sayang di antara kita sekalian.
khususnya saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita. Karena praktek silaturahmi ini sudah kita lakukan seperti pertemuan pada hari ini. Pertemuan rutin ini adalah praktek silaturahmi, bisa dilaksanakan tiap tahun, tiap tribulan, tiap bulan atau tiap minggu. Itu boleh dilaksanakan dengan memecahkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kita, di dalam saudara-saudara kita, di dalam lingkungan kekerabatan kita. Karena silaturahmi ini menurut Ali bin Thalib radhiyallahu anhu itu adalah merupakan memberikan keberkahan hidup kita, baik dari sisi umur, rezeki, dan keberkahan dalam rumah tangga. Bisa diperpanjang umur kita karena silaturahim ini. Bahkan rezeki kita juga akan ditambah karena silaturahim ini. Rezeki tidak harus secara finansial semata, tetapi karena kita, kesehatan kita, kekuatan kita, anak-anak kita, semuanya adalah rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Itulah rezeki yang diberikan kepada kita semua, kita harus kita syukuri. Karena siapa mensyukuri itu adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri. Man syakara syakara li nafsi. Barang siapa yang syukur, syukur itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itu, manfaat silaturahim ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sudah sekalian, praktek yang sudah kita lakukan ini juga yang pertama tadi adalah pertemuan rutin, kemudian kita juga bisa secara fisik dan mental, secara kesehatan itu juga bisa mengurangi stres dan mengurangi kecemasan, bahkan juga menambah imun sebenarnya, mencegah demensia, kepikunan juga bisa mencegah itu dengan adanya silaturahmi seperti ini. Karena setiap keluh kesah kita itu bisa kita tampung, kita selesaikan, kita di curahan hati itu bisa kita selesaikan, atau kita bantu inovasi-inovasi. Satu contoh misalnya kayak kemarin kasus yang sangat sederhana tapi rumit, kasusnya Mbak Tutut ini, wah wangi sekali se-Indonesia itu. Itu dengan adanya kegiatan kita silaturahim dipecahkan demikian mudah dan dalam kondisi yang bagus, dalam kemenangan. Sampai menteri datang, wah, menteri keuangan datang. Itu luar biasa. Artinya silaturahmi ini memang memerlukan bermanfaat bagi kita sekalian, dalam rangka untuk menyatukan visi dan misi kita untuk mencapai sesuatu yang baik. Karena silaturahmi ini bukan hanya sekedar barokah di dunia, tapi merupakan suatu ibadah dalam rangka kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Itulah para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita kembali suci dan diampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena seperti hadis Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan saum benar-benar karena iman dan takwa kepada Allah, mengharap pahala daripada Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah SWT. Bahkan jika kita diberi kesempatan lagi melakukan puasa Syawal 6 hari, maka itu akan sama dengan puasa kita setahun. Puasa Syawal 6 hari ini kita lakukan nantinya, dan khususnya bulan Syawal 6 hari ke depan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan kepada kakanda, bapak-bapak dan ibu sekalian, anak-anak sekalian, staf ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pengikat kita, serta sesuatu yang baik bagi kehidupan kita ke depan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada keluarga saya, keluarga besar saya
Saya mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian bisa memberikan maaf kepada kami semua. Dan mudah-mudahan kita juga, khususnya kakak-kakak dan ibu sekalian yang beragama Islam, kita ditemukan lagi dengan puasa Ramadan yang akan datang dan bisa melaksanakan pertemuan-pertemuan hari ini seperti ini juga, entah di mana nanti berdasarkan hasil daripada polling saya kira. Dan saya sangat bangga kepada tim kreatif kita. Ini luar biasa sekali tim kreatif ini. Ini sangat kita butuhkan. Kalau tahun lalu tim kreatif masih belum banyak berfungsi, tapi sekarang ini tim kreatif sudah banyak melakukan sesuatu ini. Yang mudah-mudahan berikutnya tim kreatif ini akan semakin baik lagi bersama dengan teman-teman yang lain. Saya kira saya tutup sambutan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Ini sambutan dari Pak Poh Arifin yang sudah sekaligus ada tausiahnya juga. Jadi nanti yang saya sampaikan mungkin sebagian kecil aja. Nah, jadi setelah ini akan dilanjutkan dengan doa agar bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Saudara Andika. Untuk Saudara Andika kami persilahkan. Doa ini akan kami pimpin sesuai dengan syariat Islam. Bagi saudara-saudara yang beragama lain, kami menghormati dan mempersilahkan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah melimpahkan kepada kami kesehatan rohani dan jasmani, sehingga kami dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah 1 bulan penuh kami menjalankan ibadah puasa. Lapar dan haus telah kami tahan, nafsu insaniyah dan nafsu amarah telah kami redam demi mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu, untuk mendapatkan ridho dan barokah-Mu ya Allah. Maka pada pagi hari yang berbahagia ini, kami, keluarga besar Eyang Hendro Suyitno, berkumpul di tempat ini untuk saling melepaskan salah dan dosa di antara kami, untuk menghilangkan rasa iri, karatan-karatan halus yang bersarang dalam hati sanubari di antara kami, sehingga bersilah hati kami dalam melaksanakan ibadah kepadamu dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kami. Dan semoga mulai hari ini kami bisa lebih baik, lebih sabar, lebih bijak, dan lebih semangat untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kami, baik sebagai murid, sebagai guru, sebagai anak, maupun sebagai orang tua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya yaitu ceramah yang akan saya sampaikan sendiri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah masih pada semangat untuk mendengarkan ceramah saya ini. Saya mungkin Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selama ini kita sering melakukan acara halal bihalal, tapi apakah kita tahu apa sebenarnya arti dari halal bihalal itu sendiri? Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Arifin mengenai arti dari silaturahmi. Jadi sekarang saya sampaikan apa sih sebenarnya halal bihalal itu. Nah, jadi halal atau halala yang memiliki banyak arti. Di antaranya arti-artinya itu ada menyelesaikan masalah, meluruskan benang kusut, mencairkan yang beku, dan melepaskan ikatan yang membelenggu. Jadi dengan halal bihalal ini kita melepaskan beban, menyelesaikan konflik, dan menyegarkan kembali hubungan kita dengan sesama. Jadi seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi itulah tadi arti dari halal bihalal itu sendiri. Nah, mungkin para hadirin yang ada di sini ini penasaran ya, kayak halal bihalal ini kita ini pertamanya ini dari mana sih? Kok bisa ada gitu loh? Kenapa ada gitu? Padahal di Arab Saudi sendiri itu tuh yang meriah itu malah Idul Adha gitu. Jadi Idul Fitri itu malah sebenarnya kalau di Arab Saudi itu ya seperti kegiatan sehari-hari gitu. Jadi bermaaf-maafan dan sudah. Nah, kalau Idul Adha itu yang kayak berkunjung, membuat event dan juga hadir di mana-mana. Nah, itu saat Idul Adha. Jadi saya ceritakan di sini sejarahnya dulu ya. Jadi sebenarnya kita ini kembali ke masa lalu, saudara-saudara hadirin. Kalau mungkin Bude dan juga Pak D ini kalau ingat ada Kesultanan Mataram ya. Itu kan sebuah kerajaan yang ada di daerah Jogja. Situ waktu itu tuh punya raja yaitu atau pangeran. Jadi Pangeran Sambernyawa pada abad ke-18. Nah, waktu itu kan zaman-zaman dulu itu ya. Itu kan kayak era kolonialisme di mana saat itu tuh kayak penjajahan tuh ada di mana-mana gitu. Terus mungkin para hadirin-hadirin yang berbahagia kira-kira ini kalau misalkan ya kita ini udah habis perang gitu, kira-kira ngapain ya enaknya gitu kan? Ya. Itu tadi itu yang dipikirkan oleh Pangeran Sambernyawa tadi. Jadi Pangeran Sambernyawa tuh berpikir gitu, enaknya saya ini bikin apa ya? Kok kayaknya tuh alhamdulillahnya tuh perangnya udah selesai gitu. Terus apa yang harusnya kita lakukan? Nah, ketika kita perang kan mungkin kita kayak mungkin melukai orang yang sekiranya tidak bersalah, atau mungkin ada masyarakat di situ. Sebenarnya kan masyarakat itu nggak apa-apa ya kita bantu untuk mengusir penjajah, tapi kan saat proses mengusirnya itu kadang melewati rumah penduduk, kita kadang nggak sengaja merusak rumah penduduk, dan juga kadang injek-injek tanaman, sawah gitu-gitu kan. Nah, di situ itulah Pangeran Sambernyawa dari Kesultanan Mataram tadi ngadain kegiatan halal bihalal sekesultanannya gitu. Jadi dikumpulkanlah masyarakat yang ada di situ. Itu dikumpulkan di alun-alun, terus dijelaskan, ayolah kita mulai kegiatan maaf-maafan ini karena perang udah selesai. Terus setelah itu kayak kita harus kembali menjalani kehidupan yang normal lagi seperti sedia kala sebelum adanya perang. Nah, itulah pertama kalinya ada halal bihalal tadi. Nah, kalau setelah itu kan tadi kan zaman penjajahan ya, zaman kerajaan. Nah, kita kalau di zaman setelah itu ada suatu saat ketika kayak Presiden Soekarno itu setelah ada agresi militer itu berdiskusi dengan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah yang merupakan ulama dari Nahdlatul Ulama. Bagaimana sih cara nyatuin para elit politik yang terpecah-pecah?
Jadi waktu itu Presiden Soekarno yang kita tahu sangat-sangat berwibawa dan sangat-sangat luar biasa, itu juga beliaunya itu juga merasakan gitu gimana susahnya kayak menyatukan para elit-elit politik di Indonesia ini pasca kemerdekaan. Nah, setelah berdiskusi dengan beliau tadi, dengan Pak Kiai Haji Abdul Wahab dari NU tadi, teruslah diajaklah Pak Karno tadi gitu. Jadi kayak, ayo Pak Karno coba kita undang aja yuk gitu para elit-elit gitu ke istana gitu. Nah, nanti kalau nggak mau gimana? Ya udah nggak apa-apa, coba dulu aja. Mungkin bahasanya santainya gitu. Jadi setelah itu didatangkanlah para semuanya ke istana, semua para elit-elit politik, dan diciptakanlah nama tadi, halal bihalal gitu. Nah, setelah itu itulah jadi kebiasaan-kebiasaan kita sampai sekarang pada saat Idul Fitri, dan juga semakin modern, semakin berkembang, jadinya halal bihalal tuh makin makin banyak gitu alternatif kegiatannya. Jadi nggak cuma maaf-maafan, cuma intinya ya maaf-maafan tadi. Jadi secara esensial makna-maknanya itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada silaturahmi, saling memaafkan, persatuan dan rekonsiliasi, serta kebersamaan dalam keberagaman. Itulah. Jadi itu tadi keutamaan dari silaturahmi dan juga memaafkan. Ada sebuah hadis lagi dari Ahmad, sesungguhnya silaturahmi itu adalah akhlak penghuni surga, serta maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 13. Jadi di sini tuh maknanya gini, memaafkan itu bukan berarti kita kalah gitu. Justru dengan memaafkan kita membebaskan diri kita tuh dari beban-beban apapun gitu, kebencian dan juga dendam. Itu nah, sebenarnya mungkin cuplikan lagi ya. Jadi kalau di ceramah saya ini, saya kan suka sejarah. Jadi saya suka membahas mungkin sejarah-sejarah yang mungkin Pak Po dan juga Bude ini mungkin baru dengar juga ada ya. Nah, jadi di masa lalu itu kita kan tadi udah berbicara mengenai kolonialisme, terus Presiden Soekarno. Ini kita keluar negeri sekarang. Nah, di luar negeri dulu ada sebuah Presiden Afrika Selatan. Nah, mungkin ini sudah terkenal ya. Mungkin sudah terkenal. Mungkin di sini mungkin ada yang tahu nggak siapa Presiden Afrika Selatan yang saya maksud itu, yang sangat terkenal. Mungkin yang bisa jawab akan saya kasih door prize nih. Wah, betul sekali. Tadi Pak Po Ketut ya yang jawab ya. Wah, iya. Jadi ini Pak Po Ketut akan saya berikan sebuah door prize. Terima kasih Pak Po udah sering membaca sejarah. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi ya. Oh iya, ini kayaknya aja Bapak sama Ibu juga kaget ya. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin udah jawab. Jadi ini benar-benar Presiden Afrika Selatan yang sangat luar biasa. Jadi bernama Bapak Nelson Mandela. Di situ beliau itu menolak keras. Waktu itu kan di Afrika Selatan itu dijadikan perbedaan kulit putih dan kulit hitam gitu ya. Nah, Bapak Nelson Mandela itu benar-benar nggak setuju gitu. Dia mengkritik keras sampai dia itu berjuang banget, dan akhirnya beliaunya itu ending-endingnya itu ditangkap sama pihak sana gitu, pihak Afrika Selatan, dan dipenjara seumur hidup gitu. Dipenjara seumur hidup. Jadi di situ disuruh melakukan memotong-motong batu, disuruh bekerja keras tanpa dibayar, digaji di dalam penjara seumur hidup. Setelah sekian lama Afrika Selatan itu kan mendapat banyak tekanan dari dunia internasional. Nah, disitulah Pak Nelson Mandela itu akhirnya dibebaskan gitu oleh pemerintah Afrika Selatan saat itu setelah mendapatkan tekanan. Setelah itu diadakanlah pemilu dan Bapak Nelson Mandela itu menang gitu, menjadi Presiden Afrika Selatan pertama yang dari kulit hitam. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini ini menariknya dari Pak
Nelson Mandela itu bapaknya itu, beliaunya itu malah mengundang sipir penjaranya ke pelantikannya, teman-teman. Jadi ketika Pak Mandela ini dilantik, beliau itu bisa saja gitu loh mengabaikan orang-orang yang menyakitinya. Padahal kan sipir itu kan tugasnya di penjara, ya buat merintah beliaunya kan, perintah beliaunya buat disuruh-suruh, buat dimarah-marahin, dihukum. Itu malah diundang gitu, diundang sipir penjaranya, dan malah sama bapaknya itu disapa dengan senyum yang hangat gitu. Nah, untuk itulah kita bisa ilhami juga dari Bapak Nelson Mandela yang ketika itu tuh di penjara seumur hidup loh, bayangkan. Setelah itu bapaknya itu juga mengajak makan malam bersama jaksanya. Nah ini, jadi si bapak jaksa yang menuntut tadi itu, yang menuntut di pengadilan biar Pak Nelson Mandela di penjara seumur hidup, itu malah diajak makan malam bersama. Bapaknya itu bernama Percy Yutar, itu jaksa yang menuntut bapaknya hingga di penjara seumur hidup. Bayangkan jika kita ada di posisi beliau, apakah kita akan terpikirkan gitu untuk mengundang beliau-beliau tadi gitu? Mungkin kita udah lupa atau malah kayak, oh ya udah kita undang aja teman-teman dekat kita gitu yang selama ini support kita. Tapi Bapak Nelson Mandela itu memaafkan semuanya gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh beliaunya, saat kita memaafkan, kita sedang membebaskan diri kita sendiri. Nah itu dia. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan halal bihalal ini untuk memperbaiki hubungan, mempererat persaudaraan, dan membangun keharmonisan. Selain itu, marilah kita berusaha menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebaikan, dan keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, jadi kita sekarang lanjut lagi nih teman-teman. Tadi kan kita udah pembukaan, udah ada sambutan, ada doa, dan juga ada ceramah versi saya tadi ya. Yang gitu aja deh. Ya, jadi ya kita sekarang coba lagi gitu loh. Kita coba lagi bermain games. Nah, untuk gamesnya ini kita akan panggilkan ini bintang tamunya, Mas Andika. Gimana Mas Andika nih? Kita tanya-tanya dulu nih sebagai founder dari game ini. Gimana nih kabarnya Mas Andika sendiri? Alhamdulillah ini persiapan untuk gamenya udah 100%. 100% ya ini ya? Tinggal main aja nih. Tinggal main aja. Ini kalau kabarnya Mas Andika sendiri gimana di pada pagi hari ini? Apakah sehat atau gimana, atau sedang ada kesibukan apa? Kebetulan hari ini masih kosong sih, jadinya ya Menganggur aja ya? Oke. Berarti bisa menyiapkan game ini dengan semaksimal mungkin? Ya jelas. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita langsung saja. Jadi gamesnya ini kita butuh gadget dari masing-masing peserta. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu, atau Pak Pemuda dan juga saudara-saudara di sini pernah ada di klub gitu ya, ada di klub kan pasti bisa ada game atau Kahoot atau Quizizz ya. Di situ kita buka link Kahootnya, nanti kita masukkan kodenya, nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, itu dia. Ini biar kaget tuh. Nanti dapat door prize nggak? Nah, nanti dapat door prize dong. Mana tuh? Dapat door prize ini door prize-nya akan kita bagi-bagikan ya. Kita bagi-bagikan di permainan games ini. Jadi akan ada ribuan games kira-kira. Mungkin ini sampai sore. Jadi yang udah jadwalnya nanti pulang jam 1 mungkin bisa diundur. Karena ada jadwal langsung dikosongkan aja. Nah, jadi gimana Mas Andika Langkahnya ya? Nah, pertama kita bisa untuk membuka link dulu di Google gadget masing-masing. Nah, ya, kita buka dulu google.com. kita buka dulu bersama-sama.
saya buka juga. Ini saya juga penasaran sama gamesnya. Jadi kita buka bersama-sama. Ini pelan-pelan aja ya, ini soalnya. Oh iya, nggak apa-apa sih. Ini fotonya menarik banget nih soalnya. Ini dompetnya banyak loh. Ini banget. tinggal diikuti gamesnya. Pertanyaan juga seru-seru lagi. Jadi nanti gini, para saudara-saudara dan juga Pak Bo dan juga Bu Doni, nanti setelah gamesnya selesai jangan di close ya, nanti ditukarkan kode terakhirnya untuk hadiah dompet di depan ini. Jadi setelah itu jangan ini ya, jangan di close dulu. Jadi kita ada permainan. Gimana? Udah dibuka nih Google-nya. Setelah buka Google, kita klik kahoot.it, KAHOOT.IT. Nah, betul sekali. Ya sambil ini coba ini saya keliling dulu. Saya Sambil dipantau coba. ini gimana nih? Kira-kira ini udah Gimana? apakah sudah membuka? Oh, kayaknya diam di grup. Kahoot.it sebenarnya itu tinggal dari Google aja. Kahoot itu Ya ini saya kirim ke grup. Nah itu tuh. ada. Iya. Mungkin saya cek satu-satu ya. Kalau ada yang belum ini kita hukum. Ya. Ini pinnya setelah ini, Pak. Kita bersama-sama buka Kahoot.it dulu. Udah pada login belum nih? Nah, untuk kodenya yang pertama adalah 894. Ya, PIN maksudnya 894 5842. 894 5842. PIN-nya adalah 894 5842. Ini udah terpantau ada 2 yang login nih, atas nama Haryadi dan Telaga Indah. Wah, Nah ini juga nih banyak nih. iya. Sudah ada 5 peserta yang join. Ya, jadi ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nanti setelah pertanyaannya selesai, mungkin halaman terakhirnya boleh dibiarkan. Ini kita berikan kembali kursi yang baru. Nah, jadi ini sambil kita lakukan, sambil kita lanjutkan dulu ini, dimohon untuk dimasukkan ya kodenya yang dari Mas Andika tadi. 894 5842. Iya, luar biasa. 894 5842. Iya. Ini terpantau masih 13 peserta yang join. Masih 13 peserta. Ini kira-kira apakah ada yang belum nih? Ya, atas nama ada berapa nih? Banyak juga. Ada banyak ini hadiah kita udah kita sediakan banyak loh ini. Ya, Gimana? Sampai berapa enaknya? kira-kira ada yang masih kebingungan atau sudah nggak ada? Gak ada. Nggak ada ya. Kira-kira ini sudah nggak ada.
Oke, luar biasa, keren. Udah siap semua ini sepertinya. Wah, ada yang nggak bisa. Kita cek dulu. Oh iya, mungkin jaringan ya? Iya, kita siapkan ini. Ada dompet yang bentuknya Udah banyak yang join ini. segitiga kotak persegi. Nah, kira-kira apa nanti bisa dibuka di rumah? Kalau yang di sini yang dibuka makanannya aja. Nanti kalau hadiahnya nanti jadi habis nanti. Jadi kita bisa dibuka di rumah masing-masing biar terkejut ya. Wah, ini ada ini kulkas juga kecil. Ya, jadi gitu. Kira-kira bagaimana semuanya? Ya, sambil kita. Jadi udah nambah belum? Masih 14 sih. Masih 14 ya? Ini 15 nih, 15. 14 peserta. Ini kita udah 15 belum? 15 ya? Ya, nah ini 16. 16, oke. Atau gimana? Sekarang ya? Oke. Udah ya? Kira-kira nggak ada atau ada yang masih bingung? Masih yang belum ada? Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau udah Kita mulai aja. kita mulai aja karena udah nggak ada yang raise hand yang kira-kira bingung. Kalau ada yang bingung kita tunggu loh sebenarnya, nggak apa-apa, kita tunggu sampai siang. Tapi kalau udah nggak ada langsung aja kita mulai aja. Oke, kita mulai aja ya. 3, 2, 1. Iya, ini siap-siap gitu. Nah, itu pertanyaannya. Iya, sudah muncul pertanyaan. Ya, sudah muncul pertanyaannya ya, langsung dijawab sesuai abjadnya. Ayo, Yang merasa cocok langsung diklik aja. langsung diklik aja, langsung diklik yang mana kira-kira. Wah, ini ada 6 yang salah sih. Yang 3 cuma bener nih. Gimana nih? Ayo kita sambil kasih tahu berarti jawabannya yang benar ya. Jadi pertanyaannya apa nih? Tadi pertanyaannya adalah di manakah lokasi rumah makan Telaga Iya, Indah? iya. Jadi Padahal ada clue-nya kan? ada Clue-nya di mana? Ada clue-nya, ada di fotonya loh. Nah, itu Jadi di situ tadi ada foto yang di situ tuh mengandung clue-nya. namanya aja Telaga kan? Nah. Berarti kan rempet sama Telaga. Ya, Nah, itu. betul sekali dia. Jadi itu tadilah overview dari pertanyaan yang pertama. Terus gimana nih nextnya nih? Next ya. Boleh kita lanjut aja. Nah, ini terpantau Mas Hanif peringkat pertama. Waduh, luar biasa. Kedua Ezel, ketiga Aaron. Wah, luar biasa Ini yang sekali. jawab benar nih. Oh gitu ya. Next, lanjut. Oke, boleh. Kita next. Iya. Ini apa nih kira-kira nih? Iya, ini dia. Kira-kira apa ini jawabannya? Nah, ini banyak yang terkecoh nih kayaknya ya. Wah, iya. Apa nih kira-kira jawabannya yang paling banyak nih, Mas Andi? Ini jawabannya terpantau yang biru sih, menggali makna Idul Fitri, mempererat silaturahmi, merawat keharmonisan. Oke. Sebenarnya jawabannya mirip-mirip sih. Sebenarnya mirip-mirip ya. Kita tinggal fokus apa enggak tadi ketika mendengar ceramah, ada yang sambutan. Nah, Itu tadi ya. Di situ sih. Itu tadi. Jadi sebenarnya jawabannya tuh udah ada gitu. Sudah kita sampaikan, tapi mungkin kita kasih pertanyaan lagi yang ketiga nih ya. Kita banyak nih pertanyaan sampai malam nih. Jadi kita siapkan energi ini sambil kita makan sambil main games nih biar menarik. Ya, kita pantau ini tetap nih peringkat pertamanya untuk Mas Hanif, kedua Ezel, ketiga Aaron, yang keempat nambah nih siapa? Tansia WN, dan kelima Mas Firman. Wih, luar biasa. Mulai sengit kayaknya nih. Mulai sengit ya. Jadi Mari kita lanjutkan. iya, boleh.
juga yang jawab yang merah nih. Luar biasa sekali. Tadi siapa coba yang jawab? Sepupu yang udah standby dari tadi. Iya, ini siapa ya? Oke. Iya nih. Wah, ini udah kegeser kayaknya. Peringkat pertama ada Aaron, ya, kedua Mas Hanif, ketiga Ezel. Wah, ini Mas Hadi mulai tersalib nih. Gimana ya? Ini harus menyiapkan strategi kembali nih Mas Hadi ini. Terpantau Dedayu juga OTW peringkat 4 nih kayaknya. Wah, bahaya. Padahal tadi belum kelihatan sih. Ayo kita, tapi tenang aja, ini soalnya masih banyak ya. Iya. Masih bisa dikejar. Oke, lanjut. Apa tanda kalau makanan di acara halal bihalal enak banget? Nah, apa nih? Iya, apa ya? Kita gimana, Mas Andika? Reviewnya gimana nih? Jawaban-jawaban dari kakak-kakak dan adik kita nih. Sebenarnya ini jawabannya juga unik sih. Ini kita cuma mau ngetes saja. Semua jawaban benar sebenarnya. Oh, Tapi pasti ada yang lebih betul. benar. Nah, berarti kayak TKP ya? Nah, iya benar-benar. Ada skornya gitu. Ini juga ada yang pertama yang jawab meja makan selalu ramai kayak antrian konser. Kan pasti gitu kan? Oh, Kalau iya. favorit itu biasanya langsung Nah, Mas Rame ya, betul sekali. Ada orang yang ikut-ikutan, ada yang tahu juga jadinya enak. Oh, Yang kedua, piring orang-orang yang penuh tapi mereka balik lagi ambil. Nah, misalnya kita ya? Iya, kita ngambil, kok kayak enak, ambil lagi. ambil lagi ya. Oh, itu tanda kalau enak. Yang ketiga, ada yang sembunyiin makanan buat dimakan nanti. Nah, biasanya gitu kan, itu masuk saku gitu. Nah, kayaknya enak. Gua pulang aja lah. Gitu. Wah, ini kisahnya sendiri ya. Nah itu yang paling jawabannya itu bertujuh. Nah tapi jawabannya yang paling benar adalah orang yang tadi bilang aku diet tapi nambah 2 kali. Nah, orang yang udah diet aja sampai nambah ya. Oke, berarti enak banget kan? Berarti ya itulah sedapnya, nggak sampai ngalahin dia loh. Bener-bener. Oke lanjut. Oke. Wah ini dari langsung paham nih. Jawabannya bener langsung peringkat 1 dia. Wah. Oh iya. Disusul oleh Mas Firman dan Aaron. Lanjut, oke. Iya, ini apa lagi nih? Skill buat bertahan di acara halal bihalal loh. Jadi halal bihalal itu ada skillnya. Iya. wah banyak bener nih. Punya strategi nyomot makanan tanpa ketahuan. Kalau makannya kecil enak, kalau besar susah kan? Iya. Gimana ya Contohnya caranya? tahu tadi. Tahu makan gitu. Iya. Kalau tangannya besar kayak saya susah ini. Nanti yang fokusnya kecil. Ada yang tahu kapan waktu yang pas buat kabur sebelum disuruh beres-beres. Nah, kayaknya gitu kan kita. Oh iya. Daripada langsung pulang dulu aja lah. Oh iya, misalnya kita gitu kayak atau tidur bisa. Tidur duluan. Oke, kita lanjutkan. Oke, boleh. Wah, Deda itu tetap menjadi top skor pertama nih. Deda juga mulai menyusul poin keempat nih. Wah, luar biasa. Ini Persaingan keluarga yang sengit kayaknya. Oh iya. Gimana ini? Kita lanjut nih. Nah ini, pertanyaan selanjutnya tuh. Nah ini. Jadi bagaimana ini kode terselubung kalau mau pulang? Biasanya kan kita kalau pulang pasti ada apa ya? Iya, gimana caranya gitu? Kadang kan untuk menyatukan pikiran kan susah gitu. Cuma dikit nih, jawab bener nih, cuma 4 nih. Wah, ada yang salah kayaknya ya, sedih-sedih ya. Ada yang salah juga. Banyak yang salah. Ada yang besok masih banyak kerjaan nih, kan besok libur kan? Oh iya, kan besok libur betul juga. Tapi kan ada yang masuk. Iya juga sih, itu juga libur kan? Iya. Ada juga yang jawab, ayo foto dulu sebelum pulang, tapi habis itu ngobrol lagi 2 jam. Wah, foto-foto dulu tengah-tengah tapi. Tengah-tengah ya. Oh, Tapi jawaban yang benar adalah udah jam berapa ya? Oh,
Itu jadi jawaban ya. 14 jam nggak ada jamnya di tangan. Cuma ngetes aja jam berapa nih? Iya, betul. Kita lihat pertanyaan ke-7 ya sekarang ya. Oh tetap top score tetap ya, nggak ada perubahan. Kita lanjutkan. Iya. Apa tanda-tanda kalau acara halal sudah kelamaan? Nah, waktu sisa 10 detik lagi. Jadi di sini juga selain mengajarkan kita menjawab juga membaca cepat ya. Kadang kalimatnya panjang-panjang itu. Jadi kalau biasa sekali kita baca langsung kita temu jawabannya. Jadi, Nah ini yang benar cuma 2 nih. belum cuma 2. Iya. Apa tanda-tanda kalau acara dalam udah kelamaan? Jangan-jangan ini udah kelamaan nih kayaknya nih. Oh iya. Jadi yang benar 2. Pertama ada yang tua mulai ngantuk, yang muda mulai sibuk cari colokan HP. Buat stok baterai kan. Iya, betul. Tapi yang benar adalah ada yang udah pamit 3 kali, Hah? tapi masih ngobrol. Oh, Nah, oke. tetap. Jadi masih ngobrol ya. Jadi kayak Sampai dulu ngobrol. pulang gitu. Saya. Tapi ada ini ya. Ada topik seru gitu. Kita coba kita lanjutkan ke Oh tetap nggak ada perubahan top score kayaknya nih. Mari kita kali lagi. mulai bertahan ya ini klasmennya. Ada berapa jenis snack yang dihidangkan dalam acara ini? Nah, berapa? Ini kelihatan nih di meja masing-masing nih. Iya, sebenarnya sambil kita ingat-ingat juga bisa. Iya. Nah. Oh iya. Nah, ada 2 jenis tipe nih. Ada yang pengen hitung beneran jawabannya 5, ada yang pengen biayang jawabannya yang hitungannya bener. Nah itu malah bener tuh. Yang hitungannya malah bener. Malah betul. Yang hitung yang penting ambil aja karena daripada yang hitung, kan belum tentu ada pertanyaan lagi kan? Lah, betul. Ambil aja lah gitu kan. Nah, bener. Daripada yang hitung ngambil aja jawabannya. Nah ini dari Kirana udah kegeser ke posisi 2. Yang pertama ada Aaron, ketiga ada Mas Herdian. Muncul nih 2 pertanyaan terakhir gimana nih? Iya. Penentuan kayaknya nih ya. Boleh. Nah ini udah pertanyaan bener nih. Gimana nih pertanyaannya? Apa yang bukan tujuan utama dari halal bihalal setelah bulan Ramadan? Nah, Kalau tadi nyimak ceramahnya kayaknya paham deh. apa nih kira-kira? Nah, kan yang bukan kan? Nah, ini jawabannya bener sih ya. Yang bukan tujuan. Nah, Oh iya. masa kita tujuannya bagi hadiah? Padahal iya kan? Padahal iya sih. Padahal iya betul ya. Betul juga. Sebenarnya nggak ada yang salah ya. Tapi secara teori. Pertanyaannya kayak pertanyaan menjebak gini. Kayak Bener. pertanyaan apa ini? TKD ya. Pertanyaan TKD. Oke, kita pertanyaan terakhir. Nah, ini tetap sih top score. Pertanyaan terakhir, true or false? Oke. Simpel aja sih. Gimana? Salah atau bener? Kira-kira? Iya. Kayaknya ada 1 orang yang jawab salah sih. Wah ini gimana nih cara ngitungnya yang salah ya? Kan sekarang 14, 46. Iya. Berarti tahun depan 47 berarti? Benar. Iya ini udah terhitung ya. Jadi gimana ini? Nah ini Hasil dari pembagian BPS ya nih Mas Ade. ini top score dari layar kelihatan 3. Ya mungkin gimana? Untuk juara ketiga adalah Itu top. oh juara 5 dulu aja. Juara 5 Dek Putri, juara 4 Mas Firman, Juara 3 ketutupan layar nih siapa? juara ketiga siapa tadi yang merasa juara 3? Iya.
Juara ketiga ini ngaku sendiri aja. Soalnya dia harus sendiri ketutupan layar. Oh itu. Kok banyak yang jawabnya enggak? Juara keduanya Dedayu, juara pertamanya Aron. Wah, Nah, ya 5 peserta tadi bisa maju ke depan. Ya, nanti yang selain 5 tadi kita juga tetap kasih door prize ya. Jadi semua peserta mohon jangan di close dulu ya handphonenya yang ada permainannya tadi karena akan kita Nah ini nih mana. Wah, kita kasih hadiah semua peserta. Jadi semua peserta yang tadi ikutan games kita kasih hadiah. Kita bagi-bagi hadiahnya sepuas-puasnya. Kita bener-bener kita ini hadiahnya kita bagi. Jadi nggak harus juara 5, nggak harus juara 4, nggak harus juara 3, 2, 1. Tapi bedanya yang juara 5 kan kita abadikan fotonya. Nah itu hadiah yang paling utama kan fotonya terabadikan itu kan. Ayo siapa? Ini yang 5 tadi 4, 3, 2, 1. Dek Putri, terus Mas Firman, Aron, juara 3 ya, Dedayu sama Mas Herdian ini. Oke, yang maju atas nama Mas Herdian. Kita wawancarai dulu gimana? Boleh. Kita wawancara ini nanti penyerahan hadiah oleh Bapak ya, Bapak Suryadi sebagai penyerahan hadiah. Nah, ya jadi mohon berbaris ya dari Ini atas nama siapa nih? Oh Aron. Oh ini juara 1. Tadi mikirnya di mana? juara satunya yang mana? Yang ini luar biasa. Juara 2, Dek Putri 5. Berarti 4 sama 3. 4 sama 3-nya siapa? Oh 3. Oh 3. Siapa tadi? Yang juara 4. Yang juara 4 Mas Firman. Wah. Ya, jadi kita yang juara 1 ini luar biasa. Kita kasih hadiahnya 2 ya, juara 1 ya. Oh, boleh sambil diwawancara dulu. Diwawancara dulu oleh Bapak yang wawancara. Ambil Bapak yang wawancara. Ini saya mengajari juara 1 dari mungkin sekarang ini. Yang penting siapa ini? Ini. Abang yang ini ya? Kamu kelas berapa deh? 3. Namanya siapa? Namanya siapa? Boleh bikin ayahnya. Ayahnya. Dia betul. Dari kecil tapi juara 1. Ini hadiahnya buat juara 1 ya. Jadi Ini deh ya, dapat 2 hadiah. jadi nanti dibuka. Ya. Ini kameramen gimana? Aman di nganu bapak maju dulu aja yang juara 1 dulu depan maju arwahnya ngasih mulai layar putih 3, 2, 1 untuk kamera 3, 2, 1 aman. Juara 2 Dedayu. Gak ngobrol dulu. Ini juara 3. Juara 3. 2, 3. Untuk kamera. Oh ya udah. Juara 4. Tiga, 2, 1. Juara 5.
Sip. Ya sama Yang tadi. semua peserta. Jadi kita bagi ke semua peserta lagi yang sudah mengikuti. Yang udah menang boleh kembali kan? Menang tapi boleh kembali. Jadi semua peserta yang hadir di sini tadi siapa aja yang main yang juara 6 sampai 16 ini coba kita lagi Mas Andika jadi berapa nih berapa hadiah lagi nih Tadi kan ada 15 16 ya. Nah, itu kan juga kita lihat juri lah. di 10 ya Nah, tapi 10 aja ya. berarti 15 10 kita siapkan 10 hadiah Mungkin bisa dimulai dari juara 6 meskipun kita nggak ada datanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan dulu pesan yaitu ada 12. Ya itu ada 3 detik kemudian berdiri kemudian berkat berkat berguna baru nomornya bahan nomor 7 baju nomor kemudian Mas Firman, Mbak Sari, Mbak Tutut, Titian. Kemudian yang sudah ketempatan yang sudah putus, yang nomor 1 Mbak Tuti, nomor 2 Mbak Indang sudah, nomor 3 Mbak Ut, hari ini nomor 4 Mas Firman, yaitu berkenalan dulu. Kemudian nomor berikutnya Mbak Tutut, yaitu juga sudah, Titian juga sudah. Yang sudah, Mbak Indang sudah. Jadi yang sudah dari Mbak Tuti, Mbak Indang, Mbak Ut, Mas Firman, Mbak Tutut, Titian. Kemudian hari ini yang mau di Wotre, yang mau di Wotre dulu Mas Henti, Dewi, Mbak Hen, Mbak Yul, Besari, itu siapa lagi? Berapa? Itu sudah jadi ada pemilihannya. Juga saya ulangi. Ya. Jadi Mas Hedi, Dewi, Bayu, Besari. Ini di lotre atau langsung ditawar atau ada yang langsung aja? Saya langsung berarti adalah lotre siapa yang besok yang tahun depan ditempati saja. Kalau boleh ini mau diminta di baju. Jadi kalau boleh, kalau tidak boleh ya kita lotre tahun depan. Oh iya, tahun Juni. Oh gitu. Cuma nanti tanggalnya diatur kapan, hari berapa itu. Sudah, sudah oke ya, berarti langsung aja tahun depan di rumahnya Mbak Jul ya. Jadi setuju semua ya. Untuk masalah hari dan waktu nanti menyusul. Berarti hari ini yang putus Mbak Jul ya, Mbak Jul. Ini Mbak Jul. Warisan kita tersebut. Bapak Suryadi, menikmati jajaran snack dan juga semuanya. Jadi kita diskusinya dengan santai aja. Jadi kira-kira apakah sudah semua hadir ini atau ada yang belum? Kita close gate ini kalau nggak kembali ke tempat ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau gitu saya kembalikan ke Pak Pemimpin juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenali layanan pada siang hari ini yang perlu kita sampaikan, saya sama melaporkan diri pada waktu pemerintahan yang itu saya menunjuk dari bahwa itu ada 4 juta ya 4 juta, kemudian sampai hari ini yang kita keluarkan saldo terakhir masih 741.000. Jadi
saya ini masih sampai hari ini sudah terbuka sudah jadi, tapi namanya masih satu. Jadi besok kalau seandainya ini tahun kemarin sudah saya urus, kalau sukses berarti namanya sudah masing-masing peserta sudah pas. Tapi kalau seandainya mengejar, nah itu yang tujuh pasal itu masih saya gunakan suami lagi. Itu biasanya semua nama dan kita tersebut sudah sesuai dengan sertifikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin saya bersama sekolah yang saya itu yang ngomong sambil nyeterin uang itu yang mulai itu ketemu saya kesana 2 kali, yang pertama kali ketemu tapi dia berhenti itu akhirnya sudah baru sampai ketemu, terus sudah mengatakan ya saya berikan, saya ceritakan bahwa namanya berapa itu yang
Jadi setelah penutupan Ibu Satria ini, kita lanjutkan untuk foto bersama di tengah-tengah. Pada kakaknya di depan gitu. Foto bersama di tengah. Setelah itu akan ada pembuatan video bersama yang dipasang di sini. Dan mendengarkan playlist Keluarga besar Eyang Hendro Suyitno mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri